Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021. Salam sehat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Dalam pengalaman sehari-hari, bagi anak-anak TK, mencuci tangan adalah hal yang biasa dilakukan, paling tidak 3 kali selama proses pembelajaran di sekolah. Saat datang, sebelum makan, dan sesudah makan. Tujuannya jelas, supaya tangan menjadi bersih, bebas dari kuman, dan bisa makan dengan sehat. Karena jika tangan kotor, akan banyak kuman yang masuk melalui makanan ke dalam tubuh kita. Akibatnya bisa terkena penyakit dari kuman itu. Maka ketika anak-anak TK akan makan, tidak mencuci tangan lebih dahulu, ibu guru akan mengingatkannya. Dalam Injil hari ini, kita kembali mendengar orang Farisi mempermasalahkan Yesus yang tidak mencuci tangannya sebelum makan. Karena kebiasaan mereka mencuci tangan sebelum makan. Apakah Yesus lupa? Atau memang sengaja? Kita tidak tahu. Tetapi dengan peristiwa itu, Yesus justru masuk ke dalam pengajarannya. Yesus masuk jauh lebih dalam daripada sekedar mencuci tangan yang kelihatan. Mencuci tangan atau membersihkan bagian luar dari tubuh adalah hal yang penting. Karena hal itu sebagai wujud proses dari pemeliharaan diri. Dengan membersihkan diri, maka tubuh menjadi segar, bersih, dan jauh dari penyakit. Kalau jiwa kita segar, tubuh pun juga perlu segar dan sehat. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran lain yang berkaitan dengan membersihkan diri secara rutin pada bagian dalam adalah jauh lebih penting. Apa yang tidak kelihatan justru memerlukan perawatan yang lebih baik. Jika dalamnya baik, maka tampilan luar akan mengikutinya.
Tetapi yang sering terjadi pada kita adalah hanya mementingkan tampilan luar supaya dilihat orang. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk setia mengisi, merawat, membersihkan bagian dalam jiwa kita dengan kebaikan dan kebenaran, agar kita bisa tampil apa adanya. Dan semoga kita senantiasa dimampukan terus-menerus belajar untuk menjadi orang baik, mulai dari diri dan seluruh perilaku hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga ajaran-Mu mampu kami lakukan, dan apa yang kami katakan mampu kami hidupi dalam hidup harian kami seturut kehendak-Mu. Buatlah kami menjadi pribadi yang jujur, dan sadarkanlah kami akan bahaya kemunafikan. Dan ubahlah hati serta budi kami supaya sejalan dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.